saya Muhammad Ringa Fauza dari kelompok 6. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Arka Muhammad Fajri, Suryo Saputro, Fikri Bayu, dan ada Muhammad Reza Falevi. Kelompok kami ini akan menjelaskan tentang pendelegasian wewenang, wewenang klinik, staf, dan fungsional, delegasi yang efektif, prinsip-prinsip pendelegasian. Pengertian pendelegasian wewenang. Yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan otoritas, tugas, atau tanggung jawab. Jadi, yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang adalah proses penyerahan tugas atau tanggung jawab di perusahaan atau organisasi dari atasan ke seseorang. Delegasi dilakukan dengan membagi tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam deskripsi atau penjabaran tugas formal dalam organisasi. Ada 3 orang yang berpendapat tentang pendelegasian wewenang, yaitu ada menurut Hasibuan. Delegasian wewenang adalah memberikan sebagai pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Ada juga menurut Stoner, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seseorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Dan terakhir ada menurut Ralph C. Davis, pendelegasian wewenang hanya merupakan tahap dari suatu proses ketika transfer otoritas berfungsi untuk melepaskan posisi dengan melaksanakan akuntabilitas. Wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang yang dimiliki oleh seseorang manajer lini yang mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Wewenang ini menghubungkan manajemen puncak sampai ke bawah. Wewenang lini akan berada tergantung tujuan organisasi tersebut dan ukuran organisasinya. Sebagai contoh, untuk perusahaan manufaktur akan berada dengan perusahaan supermarket yang memfokuskan wewenang lini pada fungsi marketing dan pelayanan saja. Wewenang staf. Wewenang staf diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memberikan jasa atau nasihat kepada manajer lini. Orang ini biasa disebut staf ahli karena keahlian seorang staf ahli memberikan nasihat kepada seorang manajer dan nasihat tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pekerjaan ini tergantung oleh kebutuhan oleh manajer tersebut. Sebagai contoh, jika organisasi memiliki masalah dalam bidang hukum, maka orang tersebut dapat meminta advice pada staf ahli hukum. Terkadang sulit membedakan antara wewenang lini dan staf. Namun perbedaan yang pasti ialah wewenang staf berfokus pada pemberian jasa dan nasihat pada manajer lini. Dan manajer lini yang akan memberikan keputusan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab spesifik. Ini berarti seseorang diberikan kekuasaan untuk memimpin atau mengarahkan aktivitas departemen lain dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab yang spesifik. Misalnya, seseorang manajer keuangan diberikan wewenang fungsional untuk mengendalikan aktivitas departemen pemasaran jika hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab keuangannya. Delegasi yang efektif adalah delegasi, yaitu proses memberikan tanggung jawab, wewenang, dan tugas kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Delegasi yang efektif melibatkan pemilihan yang tepat, komunikasi yang jelas, dan pemantauan yang tepat untuk memastikan tugas diselesaikan dengan baik. Konsep delegasi yang efektif yang pertama, pemilihan yang tepat, memilih orang yang tepat untuk tugas yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan pengalaman mereka. Yang kedua, komunikasi yang jelas, menjelaskan tujuan, harapan, dan batasan tugas dengan jelas kepada mereka yang didelegasikan. Yang ketiga, pemberian wewenang, memberikan otoritas yang cukup kepada individu yang didelegasikan untuk membuat keputusan yang diperlukan. Yang keempat, ada pemantauan yang tepat, yaitu memastikan ada mekanisme pemantauan untuk mengukur kemajuan dan memberikan bantuan jika diperlukan. Yang kelima, memberikan umpan balik secara teratur untuk memberikan apresiasi dan saran konstruktif. Contoh delegasi yang efektif, yang pertama ada proyek tim. Seorang manajer memilih anggota tim yang tepat untuk berbagai tugas dalam proyek, memberikan wewenang untuk membuat keputusan di bidang mereka, dan memantau kemajuan proyek secara berkala. Yang kedua, ada delegasi tugas administratif. Seorang eksekutif delegasi tugas administratif kepada asistennya, memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang diharapkan dan diberikan umpan balik regulasi tentang kinerja mereka. Yang ketiga, ada delegasi pengambilan keputusan, yaitu seorang pemimpin delegasi keputusan strategis kepada manajer yang tepat, memberikan kerangka kerja dan batasan yang jelas, serta menyediakan dukungan jika diperlukan. Yang keempat, ada delegasi pengembangan keterampilan,
yaitu seorang mentor delegasi tugas yang menantang kepada muridnya untuk membantu mereka berkembang, memberikan panduan dan umpan balik konstruktif selama proses. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pendelegasian wewenang. Prinsip-prinsip pendelegasian wewenang merupakan pedoman yang penting dalam membagi tanggung jawab dan kewenangan dalam setiap sebuah organisasi. Pertama, kejelasan tujuan adalah kunci, di mana setiap tugas dan yang didelegasikan harus memiliki tujuan yang jelas dan struktur agar semua pihak memahami ekspektasi yang diharapkan. Kedua, otoritas yang sesuai harus diberikan kepada individu yang didelegasikan sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka agar mereka dapat melakukan tugas dengan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban adalah prinsip yang tidak bisa diabaikan, di mana individu yang menerima delegasi harus bertanggung jawab atas hasil kerja mereka dan siap menerima konsekuensi dari keputusan yang diambil.